Nah, baru-baru ini saya mendapatkan email dari Indodana dan GoPayLater yang mengatakan bahwa mereka akan menagih di hari Minggu. Dan hal ini sudah saya tanyakan langsung kepada OJK, apakah untuk peraturan SE nomor 19 tahun 2023 sudah tidak berlaku lagi? Dan ini jawaban dari OJK. Kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus diberikan kesehatan seperti biasanya, dilancarkan urusannya dan dipermudah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas berita yang sedang gempar di kalangan para galbay yang mengatakan bahwa GoPayLater Indodana itu adalah satu perusahaan sudah mengeluarkan surat resmi yang mengatakan bahwa mereka akan menagih secara terang-terangan, baik itu di hari Minggu ataupun di hari weekend. Hal ini bertentangan dengan peraturan OJK nomor 19 tahun 2023. Dan saya sudah menanyakan langsung kepada OJK dan inilah jawabannya. Kita akan bahas secara detail. Tapi saya harapkan buat teman-teman yang baru aja gabung di channel saya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya dapat memberikan informasi terupdate tentang dunia perpinjolan. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya di channel yang lalu saya sudah pernah membahas tentang GoPayLater ini yang sudah meng-email langsung kepada saya karena sebelumnya saya mau menggunakan GoPayLater untuk cicilan saya, ternyata ditolak karena limitnya juga terlalu kecil. Nah, di sini GoPayLater sudah menginformasikan kepada semua nasabahnya mengatakan bahwa mereka akan menagih secara terang-terangan di hari Minggu ataupun di hari weekend. Dan ini disetujui sama perusahaannya. Apabila kita menolak, kita boleh mengajukan banding ataupun menulis surat email langsung kepada mereka. Nah, baru-baru ini juga ternyata menyusul hal yang sama itu kepada pinjol Indodana, mengatakan hal yang sama dengan isi yang sama. Kita tahu bahwa Indodana dan GoPayLater itu masih satu atap, yaitu kepalanya Gojek. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 yang mengatakan bahwa semua penagihan hanya boleh dilakukan di hari biasa dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu sudah batas maksimal dan hanya boleh dilakukan di rumah saja, tidak boleh di luar ataupun tidak boleh di kantor. Ini sudah pernyataan jelas, sudah diatur dalam undang-undang. Nah, hal ini membuat kita tidak nyaman kan ya. Walaupun kita tahu selama ini adanya surat edaran ini, tetap saja Desi banyak yang nakal. Tetap saja Desi sesuka hatinya. Ada yang WA sampai tengah malam, ada yang nelfon, ada yang ngancam dan segala macamnya. Apalagi ini mendekati lebaran, otomatis membuat mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya agar bonus mereka cepat cair. Sudah tahu ya kan gaji dari para desi-desi yang berhasil menggait targetnya itu berapa. Sudah banyak sekali vlog-vlog yang mengangkat tentang gaji-gaji para desinya ini. Nah, untuk hal ini akhirnya membuat saya untuk menanyakan langsung kepada OJK. Saya sampaikan bagaimana ini, apakah ini benar atau tidak. Dan kebetulan saya mengaku bahwa Indodana ini digunakan oleh suami saya agar nantinya pihak OJK dapat memberikan informasi secara detail kepada saya. Dan ini dia informasinya buat kalian. Nah, ini hari ini saya coba untuk WA OJK mempertanyakan hal ini. Selamat pagi. Kemudian ada jawaban robot seperti ini. Kemudian diminta untuk berkonsultasi dengan petugas, silakan balas dengan mengetik tagar hubungi petugas. Kemudian saya ketik hubungi petugas, lalu tidak berapa lama langsung Anda telah terhubung dengan layanan WhatsApp. Selamat pagi, saya Mia. Dengan senang hati, otomatis kalau udah jawaban seperti ini berarti kita tersambung dengan adminnya OJK ya. Dia minta saya untuk saya berbicara dengan siapa, terus itu domisili sama jenis kelamin. Kemudian saya jawab Desi Sutriani, perempuan, saya domisilinya di Batam. Ternyata jawaban seperti ini itu tidak boleh, ternyata harus sesuai dengan format seperti ini, nama, jenis kelamin, dan alamat baru dibalas sama OJK. Terima kasih Bu Desi dengan datanya, perihal apa yang bisa saya bantu. Kemudian saya lampirkan ini. Nah, ini dia buat teman-teman tahu ya, yang ini saya lampirkan pernyataan pengumuman yang dilakukan oleh Indodana. Kemudian saya tanyakan, saya mau tanyakan perihal ini Mbak, apa boleh Desa menagih di hari libur? Bukannya nggak boleh ya Mbak, sesuai SE OJK nomor 19 tahun 2023.
Dijawabnya, Ibu Desi bisa informasikan mendapat informasi tersebut dari mana? Dari email Indodana. Kebetulan suami saya pakai Indodana. GoPayLater juga pernah kasih saya seperti ini semua kata-katanya, tapi lupa saya save. Saya gituin ya, karena waktu itu tersimpan di komputer saya. Nah, agak berapa lama ya? Sekitar 2 menit dibalas. Baik Ibu Desi, mengenai email pemberitahuan yang diinformasikan dari PT Arta Dana Teknologi Indodana, apabila Ibu keberatan atas pemberitahuan tersebut, silakan untuk reply atau balas emailnya ya terkait dengan ketidaksetujuan mengenai penagihan debt collector. Dapat kami informasikan mengenai email tersebut, saat ini sudah kami sampaikan kepada tim pengawas kami ya Pak. Informasi tersebut nantinya menjadi bahan informasi bagi kami. Nah, artinya OJK sendiri tidak mengetahui hal ini, teman-teman. Nah, di sini juga diinformasikan ya, kita zoom lagi ya. Bila Anda tidak sepakat dengan pemberitahuan ini ataupun ingin mengubah syarat dan ketentuan di atas, maka Anda dapat menghubungi kami dengan mengirimkan surat elektronik dengan subjek tidak setuju perubahan syarat dan ketentuan penagihan dan penawaran customer service kami ke customer service kami melalui CS Indodana. Hal ini juga sama dengan GoPayLater teman-teman ya, ke CS-nya GoPayLater. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya meninggalkan WA ini karena kebetulan saya ada tamu. Akhirnya dia mengeluarkan informasi seperti ini. Sehubungan dengan pertanyaan informasi Ibu mengenai penagihan, dapat kami sampaikan beberapa hal. Sesuai dengan kewenangan tugas OJK mengawasi lembaga jasa keuangan, dan ini kata-kata sama ya dengan sebelumnya ya. Mohon agar Ibu teliti dengan perizinannya. Debitur biasanya akan diminta untuk menyantumkan nama pihak ketiga beserta informasi kontak yang dapat dihubungi saat mengajukan fasilitas. Artinya ini adalah kontak darurat. Kemudian bahasa-bahasa yang lainnya ini sama seperti yang lainnya. Terus karena Ibu tidak respon, dia menyudahinya ya, karena saya kebetulan ada tamu ya. Cuman dari pernyataan yang ini saya dapat simpulkan bahwa ternyata OJK emang tidak mengetahuinya. Untuk itu saya berpesan kepada semua teman-teman yang menggunakan Indodana dan GoPayLater, cek email kalian. Ya, setelah cek email kalian, kalian balas kata-katanya tidak setuju. Kemudian kalian report kepada OJK, sampaikan saya mendapatkan penagihan seperti ini. Apakah ini sesuai dengan aturan dari OJK? Seperti dengan kata-kata saya ini ya. Apakah sesuai dengan SE OJK nomor 19 tahun 2023? Semakin banyak laporan kalian, semakin hal ini akan ditindaklanjutin segera. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah takut untuk berkomunikasi sama OJK. Sekalipun responnya lama, usahakan terus kalian kejar OJK-nya. Jangan melalui email ya, tapi melalui WA. Semuanya sudah saya lampirkan di semua deskripsi YouTube saya. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman nih ya yang bisa kalian informasikan. Jadi saran dari saya buat kalian pengguna GoPayLater, Indodana, ayo WA OJK banyak-banyak biar nantinya pengaduan kalian langsung bisa naik seperti SPayLater, yang nantinya pihak Indodana ataupun GoPayLater bisa dipanggil ataupun disanksi administrasi karena sudah melanggar dari surat edaran OJK. Nah, kita harapkan seperti itu. Dan juga hal yang kita lakukan ini agar nantinya pinjol-pinjol yang lain tidak mengikutinya. Karena kita harapkan jangan ada yang menyusul lagi selain Indodana ataupun GoPayLater. Cukup dua ini, karena dua ini masih bisa kita pegang. Kalau nanti ada sampai 98 pinjol yang masih aktif sekarang ini melakukan hal yang sama, otomatis kita sebagai nasabah benar-benar dirugikan. Ayo teman-teman, saran dari saya mulai sekarang kalian cek email kalian. Yang kemarin malas mungkin ngecek email, cek emailnya, reply, balas bahwa saya tidak setuju untuk melakukan penagihan di hari Minggu. Belum aja ada laporan seperti ini atau pemberitahuan seperti ini, kalian masih menagih di hari Minggu. Apalagi sudah ada laporan seperti ini, pasti saya tidak akan bisa hidup dengan tenang. Gimana saya mau kerja? Dan setelah kalian laporkan seperti itu atau kalian balas email kepada Indodana ataupun GoPayLater, kalian langsung WA OJK, sampaikan bisa nggak seperti ini berlaku di Indonesia atau bisa nggak hal ini berlaku untuk pinjaman ini. Jangan sampai pinjaman-pinjaman lain juga menyusul. Gitu teman-teman ya.
Nah, ayo semuanya bergerak, jangan hanya diam, jangan pasif, karena kita inginkan keadilan buat kita sebagai pengguna pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya, dan kalian bisa hidup tenang lagi, tidak dikejar-kejar walaupun di hari weekend. Karena di hari weekend itu juga ada orang yang ibadah, kita juga capek sudah pulang kerja, dan saatnya kita untuk merefreshkan pikiran kita. Jangan pula lagi diganggu-ganggu dengan teroran yang tidak-tidak. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.